akan membahas tentang proses di dalam sistem terdistribusi. Topik yang akan kita bahas adalah sekitar proses itu sendiri, kemudian nanti ada istilah thread, kemudian ada istilah virtualisasi. Nah, saya akan ceritakan tentang proses ini, dan sebenarnya dari cerita ini sudah mencakup ketiga hal yang perlu kita bahas tadi, yaitu proses, thread, dan virtualisasi. Baik, saudara-saudara, untuk mengeksekusi program dalam sebuah komputer, maka sistem operasi itu membuat sejumlah prosesor virtual. Masing-masing prosesor virtual untuk menjalankan program. Jadi, kalau banyak program bisa kita jalankan sekaligus, misalkan di dalam pertemuan ini, misalkan saya menjalankan Google Meet, tadi saya juga memutar YouTube, kemudian saya juga membuka aplikasi word prosesornya, maka semua ini ada tempatnya, ya, yaitu di dalam prosesor virtual yang diciptakan oleh sistem operasi kita. Nah, untuk melacak prosesor virtual ini, untuk mengetahui prosesor virtual ini, sistem operasi memiliki tabel yang berisi entrian untuk menyimpan nilai register CPU, ya. Karena masing-masing prosesor virtual itu kan ditempatkan dalam memori-memori tertentu, ya, dengan alamat-alamat tertentu. Maka sistem operasi juga lalu menyimpan register dari CPU tersebut, kemudian peta memorinya, kemudian terkait dengan keterbukaan file, lalu informasi akuntansinya, dan hak-hak istimewa yang lain. Nah, kalau saya bicara seperti ini, maka saya bicara dalam ruang lingkup proses. Ya. Saya ulangi, jadi di dalam sebuah komputer, maka setiap kali ada proses, setiap kali ada program yang dijalankan, maka sistem operasi akan menciptakan prosesor virtual untuk menjalankan program itu. Nah, mengapa kita bisa menjalankan banyak aplikasi di dalam satu komputer? Karena setiap program yang dijalankan akan ditempatkan pada virtual prosesor masing-masing. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah suatu proses. Ya, proses itu sendiri didefinisikan sebagai program yang sedang dijalankan di salah satu virtual prosesor buatan sistem operasi tersebut. Proses sering didefinisikan sebagai program yang sedang berjalan di dalam sebuah virtual prosesor yang diciptakan sistem operasi. Nah, sistem operasi akan memastikan bahwa proses itu independen. Artinya, dia tidak bisa sengaja atau tidak sengaja mempengaruhi perilaku proses yang lain. Nah, kalau memang pada kenyataannya bahwa di dalam sebuah sistem komputer ada banyak aplikasi, maka mungkin saja akan terjadi sebuah penggunaan CPU atau sumber daya yang lain secara bersamaan. Nah, ini nanti akan diatur sendiri oleh sistem operasinya. Jadi, sistem operasi inilah yang kemudian nanti akan menjembatani apabila setiap program tersebut ingin menggunakan
sumber daya yang ada di dalam komputer tersebut secara bersama-sama. Nah, kita tidak perlu mengetes, tidak perlu menata bagaimanakah itu harus berjalan. Sistem operasi lah yang nanti akan mengatur sendirinya. Nah, tentu saja pekerjaan ini akan memakan sumber daya, ya, atau kalau di dalam istilah komputernya punya biaya, ada harganya gitu, ada harganya. Contohnya begini, setiap kali sebuah proses itu dibuat, maka sistem operasi akan membuat suatu ruang alamat independen yang lengkap. Jadi akan menyediakan satu tempat gitu. Nah, alokasinya dapat berarti menginisialisasi semua segmen memori, ya, yang berkaitan dengan program aplikasi yang dia jalankan, supaya program aplikasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Salah satu contohnya adalah dengan mengosongkan memori yang sedang tidak ada, yang ada, ya, memori yang tidak digunakan. Lalu akan menyalin program tersebut ke dalam segmen teks, dan kemudian akan menyiapkan tumpukan atau stack untuk menyimpan data sementara, ya, dari program tersebut. Demikian juga lalu akan mengalihkan CPU antara proses-proses yang saat itu ada. Selain itu juga supaya tetap tidak hilang, maka menyimpan berbagai macam register, termasuk misalkan adalah program counternya, ya, stack pointernya. Sistem operasi juga akan memodifikasi register dari unit manajemen memori, ya, karena memori ini kan ada, tapi kemudian kalau semakin banyak program yang dijalankan, dia akan dibagi-bagi, gitu ya. Nah, kemudian pembagian ini akan menciptakan register-register memori sendiri. Ya. Nah, kemudian jika sistem operasi ini ternyata kelebihan, ya, kelebihan program gimana? Nah, kalau dia kelebihan program atau banyak aplikasi yang dimunculkan gitu kan, banyak saudara kan juga sering menjalankan aplikasi tidak ada yang dimatikan gitu, semuanya dijalankan. Nah, terkadang dari kondisi ini sistem operasi lalu overload. Nah, kalau dia overload, maka sekarang dia akan mengambil sumber daya yang lain, yaitu memori hardnya, memori luarnya, eksternal memorinya. Nah, dia akan keluar, ya, kemudian akan mengatur jadwal penggunaan dua sumber daya yang internal memori dan eksternal memori. Ya, bagaimana kerjanya menjadi lebih lambat? Oh ya pasti. Nah, kenapa kok sistem operasi itu menerima banyak pekerjaan? Ya karena memang dia didesain untuk itu. Ya, tetapi keterbatasan memori jelas ada. Itulah sebabnya kita sering banyak bicara tentang kapasitas RAM, ya. RAM itulah yang nanti akan berpengaruh, RAM yang akan berpengaruh di dalam proses di dalam internal komputer. Ya, jadi kalau RAM-nya besar, ya lebih banyak memori internal yang bisa digunakan, ya, maka dia bisa memanfaatkan internal memori saja. Tetapi kalau nanti terlalu banyak, sistem operasi otomatis akan men-switch, ya, akan men-switch penjadwalannya bukan hanya di internal memori, tapi juga dengan eksternal memori. Nah, saat dia mengakses eksternal memori ini, maka akan butuh waktu lebih lama, karena itu adalah memori di luar dari sistem komputer. Ya, itu proses dari sebuah sistem komputer yang bekerja menjalankan program atau proses. Nah, sudah ada virtual tadi, ya, virtual prosesor, ada proses. Sekarang bagaimanakah dengan thread? Thread itu seperti sebuah proses sebenarnya. Ya. Seperti sebuah proses. Thread akan mengeksekusi bagian kodenya sendiri secara independen. Berbeda dengan proses
yaitu bahwa thread tidak akan melakukan upaya-upaya yang berhubungan dengan multiprocessing. Jadi dia tidak berhubungan dengan register-register dan segala macam. Dia hanya berhubungan dengan konteks prosesornya saja, gitu ya. Nah, jadi setiap proses itu, mungkin gambarannya begini, setiap proses itu kan akan banyak melakukan pekerjaannya, tas. Nah, masing-masing pekerjaan itu dilakukan oleh thread ini. Dilakukan oleh thread. Jadi proses melakukan banyak pekerjaan. Ya, masing-masing pekerjaan itu dilakukan oleh sesuatu yang namanya thread itu. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa thread adalah bagian dari proses. Ya, tidak salah. Atau ada yang menyebutkan thread adalah proses yang ringan, gitu juga boleh. Ya. Nah, itu saudara-saudara, gambarannya seperti itu. Nah, sekarang persoalannya adalah tentang sistem terdistribusi yang menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Nah, kalau kita itu sekarang sudah kenal dengan thread, maka akan muncul pertanyaan, mengapa kita tidak mengelola thread-nya saja? Bukan hanya prosesornya, tetapi kita kelola lebih kecil, yaitu thread-nya. Supaya apa? Supaya multitasking-nya, multiprocessing-nya, ya, itu bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, itu nanti akan memunculkan banyak ide atau banyak cara. Ya, nah itulah perkembangan di dalam sistem terdistribusi, lalu nanti akan mencoba, ini sudah sampai ke tahapan itu. Ya, sudah sampai ke tahapan bagaimana memanfaatkan thread-nya saja untuk mengelola memori di dalam sistem operasi. Jadi bukan proses yang lebih besar, tetapi hanya thread-nya. Nah, meskipun sebenarnya memang proses ini juga tidak boleh dipecah-pecah, ya, tidak boleh dipecah-pecah sebenarnya. Tetapi bisa karena di dalam proses tidak semuanya itu berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Jadi intinya kan yang penggunaan sumber daya bersama itu. Kalau proses tidak menggunakan sumber daya yang sama, maka dia jalan bareng itu tidak masalah. Nah, saat dua proses menggunakan sumber daya yang sama, itu baru nanti masalah. Nah, masalahnya di mana? Ya harus mengatur jadwal. Nah, oleh sebab itu kalau gitu dibagi saja yang saat ngakses itu saja. Itu saudara-saudara tentang proses di dalam sistem komputer. Ya, selesai sebenarnya sampai di sini selesai. Tapi kalau kita ingin belajar lebih dalam lagi, ya kita akan bahas lebih rinci lagi. Oke, sudah 15 orang ya. Oke. Saya akan presentasikan. Ya. Terlihat ya? Oke. Saya bicara dalam konteks yang lain sekarang. Kita bicara lebih detail. Atau mungkin ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Belum, Pak. Belum, oke ya. Saya lanjutkan. Kita bicara pertama adalah tentang proses. Proses, sebagaimana proses bekerja, proses pada komputer adalah merubah satu keadaan. Ya. Jadi kalau saya langsung ke gambar saja, mungkin lebih enak. Ya. Inilah gambaran dari proses. Pada awalnya proses ini akan diciptakan. Lalu
Setelah itu dia diciptakan, ya, proses diciptakan, lalu mendapatkan alokasi memori. Nah, berarti dia dianggap kondisinya adalah siap. Siap untuk apa? Siap untuk dijalankan. Ya, siap untuk dijalankan. Kalau dia sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas, maka proses ini akan dikeluarkan atau berhenti. Tung, exit. Itu yang normalnya seperti itu. Jadi saya ulangi, proses itu awalnya akan dimunculkan di dalam memori komputer, ya, diambil. Saat saudara mengklik satu program, maka kemudian proses itu muncul dan ditempatkan dalam memori internal komputer. Twing. Nah, sekarang setelah dia dapat tempat, maka program ini atau proses ini siap dijalankan. Oke, kalau memang memori cukup, sumber daya yang lain bisa yang dibutuhkan oleh proses ini memenuhi, ya, kosong, maka proses dijalankan. Running. Selesai, tuntas, semua sumber daya dia lepaskan, maka proses kemudian terminate atau dikeluarkan. Selesai. Tetapi ada kalanya memang tidak semulus itu. Saat dia separuh berjalan, ya, lalu dia diinterrupt. Mengapa diinterrupt? Banyak hal. Karena biasanya adalah ketersediaan memori. Ya, memorinya ternyata dipotong, sehingga dia harus berhenti dulu sementara, istilahnya blok. Ya. Lalu, kalau nanti memori yang tersedia itu cukup lagi untuk menjalankan proses, maka dia akan ada dalam posisi ready lagi. Lalu dijalankan lagi. Begitu. Nah, terkadang dia menjalankan di dalam memori yang terlalu kecil mungkin, sehingga dia tidak pernah tuntas untuk menjalankan satu pekerjaan. Nah, dalam kondisi ini dia diberikan ke ready lagi. Ya, jadi pada saat running dia bisa diblok. Biasanya kalau dia diblok itu karena penggunaan sumber daya yang sama. Penggunaan sumber daya yang sama itu misalkan mengakses data yang sama. Tetapi ternyata data yang diakses masih dalam kondisi eksklusif, ya, istilahnya, mutual eksklusif, mutex, yaitu datanya sedang dipakai program lain sehingga terlindung tidak bisa diakses. Maka dia akan terminate, ya, blok. Nah, setelah blok kemudian nanti kalau sumber daya yang dibutuhkan itu sudah tersedia, maka dia akan dalam posisi ready lagi, lalu begitu dia mendapatkan sumber daya, maka dia jalan lagi. Selesai, baru exit. Nah, itulah proses siklus hidup dari proses. Ya, siklus hidup dari proses. Muncul baru, siap, jalan, terminate, atau selesai. Kadang muncul baru, siap, jalan, berhenti sebentar, kemudian siap, jalankan lagi. Nah, perlu saudara tahu juga bahwa meskipun prosesor tadi di awal cerita saya tadi, ya, ada banyak virtual prosesor, ya, yang diciptakan, tetapi sebenarnya kalau di dalam sebuah sistem komputer itu hanya ada satu prosesor, ya, maka hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor itu. Hanya satu sebenarnya. Nah, yang lainnya ya dalam status waiting. Status waiting, ya, menunggu. Ya, dalam status waiting, menunggu blok, atau mungkin dalam status ready di sini. Ready tapi belum jalan-jalan. Ya, mungkin kalau gambarannya, analoginya itu begini. Saudara mungkin pernah periksa ke seorang dokter, gitu ya. Ada seorang dokter praktek. Nah, ada dokter yang di dalam kamarnya itu punya hanya satu
tempat tidur untuk periksa. Ada yang punya 1, tapi ada mungkin yang punya 6. Nah, ada 6 kamar tidur, atau 5 ya, tangan saya cuma 5 ya, jaraknya. Jadi anggap saja 5 ya. Nah, pertanyaan saya, lebih cepat melayani mana ini dokternya ini? Melayani yang dokter yang punya 1 tempat tidur atau dokter yang punya 5 tempat tidur? Dokternya cuma 1. Pasti lebih cepat yang 5, yang punya 5 tempat tidur kan. Ya. Nah, 5 tempat tidur ini boleh dikatakan virtual prosesornya. Jadi kalau ada banyak pasien sedang mengantri, lalu dipanggil oleh dokter itu. Nah, kalau kamar tidurnya cuma 1, yang dipanggil 1, ya, terus diperiksa, selesai, keluar, baru manggil 1 lagi. Tapi kalau dia punya 5 kamar tidur, maka sekali panggil berapa? 5. Ya kan? 5 orang suruh masuk, terus tidur di tempat tidurnya masing-masing. Tapi dokternya sebenarnya cuma 1. Nah, dari luar orang mengatakan bahwa, oh sudah diperiksa. Padahal belum, dia hanya tiduran saja. Karena yang memeriksa cuma 1 dokternya. Ya, seperti itulah sebenarnya pekerjaan memori utama sistem prosesor itu. Ya, jadi di dalam multi processing itu anggapannya dokter yang mempunyai banyak kamar tadi. Ya, jadi karena dokternya punya banyak kamar, maka sekali panggil dia bisa memanggil banyak pasien masuk ke dalam ruang periksa atau kamar periksa. Tetapi apakah kemudian mereka semuanya diperiksa secara bersamaan? Ya tidak, karena prosesornya, dokternya hanya 1. Tetapi semuanya sudah masuk di dalam kamar periksa. Analoginya seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi proses. Nah, sekarang thread. Thread adalah sekumpulan instruksi yang dieksekusi secara independen. Kadang-kadang disebut sebagai proses yang ringan, tadi sudah saya sebut ya. Thread ini merupakan unit dasar dari utilisasi CPU, ya utilisasi CPU ya. Jadi bagian yang berhubungan dengan CPU. Di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan state, dan mereka saling berbagi dengan thread yang lain di dalam proses yang sama. Proses yang sama. Jadi orang sering mengatakan memang, oh thread itu bagian dari proses-proses. Ya boleh dikatakan seperti itu. Jadi proses ini kan, oke, saya ada gambarnya ternyata. Ini ya. Jadi kita melihat gambar ini ya. Ada kursor saya terlihat ya, kursor saya terlihat. Ini anggap saja ini sebuah thread, tapi juga bila sebuah proses. Sebuah proses itu akan berisi kode, kemudian membutuhkan data, file, lalu ada register memorinya, lalu stack untuk memori proses penyimpan sementaranya. Ya. Nah, kalau sebuah proses hanya terdiri dari 1 thread, ya maka proses itu sama dengan thread. Kalau satu proses itu hanya terdiri dari 1 thread, ya proses itu berarti sama dengan thread. Tetapi proses terkadang memang bisa dibagi menjadi banyak thread. Ya. Satu proses dibagi menjadi banyak thread. Nah, masing-masing thread ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ya, 1 register untuk menjalankan codingnya, 1 register thread untuk mengalokasikan datanya, ya, 1 thread untuk menciptakan filenya atau berhubungan dengan filenya. Nah, thread-thread ini berjalan secara bersamaan, ya, paralel, karena dia mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang satu berhubungan dengan kode, yang satu berhubungan dengan data, yang satu berhubungan dengan file. Nah, semuanya ini adalah proses. Thread-thread ini bekerja untuk sebuah proses. Gitu ya. Nah, itu yang
saya harapkan bisa membedakan antara proses dengan thread. Mungkin sampai di sini dulu, silahkan kalau ada yang mau berkomentar. Belum ya? Baik. Nah, Belum, Pak. kemudian kita bicara di dalam sistem terdistribusi itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan banyak proses secara bersamaan atau yang disebut dengan multi processing. Di dalam multi processing, sistem memungkinkan menjalankan program dan tugas pada saat yang sama, tapi memang sebenarnya tanda petik. Sedangkan dalam multi threading, sistem mengeksekusi beberapa thread atau utas dari proses yang sama. Ya, jadi ini bedanya begitu. Jadi sebuah sistem komputer itu bisa menjalankan proses yang lebih dari satu secara bersamaan. Namanya multi processing. Tetapi setiap proses itu bisa dipecah menjadi banyak thread yang juga bisa berjalan bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah proses. Itu disebut dengan multi-threading. Jadi pertanyaannya, saudara, saya harapkan bisa membedakan antara multi-processing dengan multi-threading. Multi-processing akan meningkatkan kecepatan komputasi. Ya. Sebaliknya, kalau multi-threading meningkatkan daya tanggap sistem. Ya. Daya tanggap sistem. Karena apa? Karena masing-masing thread mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, di dalam multiprocessing, CPU harus berpindah antara beberapa program. Ya. Sehingga terlihat bahwa beberapa program, terlihat ini, maka ada kata terlihat. Sehingga terlihat beberapa program sedang berjalan secara bersamaan. Nah, di sisi lain, multithreading, dalam multithreading, CPU harus beralih di antara beberapa thread untuk membuat tampak bahwa semua thread berjalan secara bersamaan. Beberapa proses dijalankan secara bersamaan dan beberapa thread atau utas dari satu proses juga dijalankan secara bersamaan. Nah, itu jadi hampir sama, multiprocessing, multithreading. Tapi memang yang paling sederhana logikanya, oh, thread itu bagian dari proses-proses. Iya, betul. Betul. Ya. Itu lebih mudah mungkin. Baik, nah ini contoh-contoh cerita saja untuk menjelaskan multiprocessing itu. Nah, di dalam sebuah sistem terdistribusi, thread ini mendapatkan banyak kekuasaan dengan berbagai ruang alamat. Ya, jadi kita tidak lagi kemudian bicara proses, karena proses nanti akan dikelola juga, tetapi kita akan masuk ke dalam bagian dari proses itu yang disebut dengan thread. Jadi memecah proses menjadi thread. Nah, multithreading akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dari satu komputer ya, di dalam sebuah jaringan terdistribusi. Ya. Sebuah proses yang berjalan pada mesin tunggal, ya, baik itu client atau server, akan digunakan untuk meningkatkan kinerjanya. Kita lihat bagaimanakah proses di dalam satu komputer, pekerjaan, cara kerja thread ya. Jadi misalkan di dalam sebuah komputer ini ada dua proses yang berjalan. Ini adalah sebuah komputer, kemudian ada sistem operasinya. Ya, sistem operasi itu sakti sekali, Mas. Sistem operasi itu paling berjasa, tapi sayangnya banyak orang malah tidak menghargai sistem operasinya, tapi menghargai aplikasinya. Nah, saudara mahasiswa TI harusnya lebih banyak menguprek-nguprek itu ya di level sistem operasinya ini. Kalau aplikasinya biar mahasiswa lain, ya dari jurusan lain. Kalau teknik informatika itu memang harusnya di uplek-uplek sistem operasinya, maka diwadahi dalam sebuah ada kelompok Linux ya misalkan ya. Karena mengapa Linux? Karena Linux ini terbuka, open source, kita bisa mengoprek di dalamnya. Kita bisa memodifikasi dan memberikan sumbangan dalam menambah kernel-kernelnya ya, fungsi-fungsi di dalam sistem operasi itu. Nah,
anak TI kerjanya di situ. Ya, maka ini juga dalam sistem operasi ini mata kuliahnya terlihat apa? Garing gitu karena kita bicara hal-hal yang abstrak ini. Baik, saya kembali ke sini. Semua proses berjalan di atas sistem operasi yang sama di dalam satu komputer. Ya. Nah, setiap proses ini ada 3 switch. Yang pertama adalah switch yang menunjukkan atau yang menghubungkan dari pengguna, ya user yang menginginkan apa, ya, dari kacamata pengguna kepada kernel. Nah, tadi saya sudah sebut kernel, ya. Jadi bagian dari sistem operasi. Kemudian ada lagi switch di dalam proses yang lain, ya, yang akan menghubungkan dari kernel kepada user lagi. Ya. Kalau ini tadi adalah user space to kernel, kalau ini adalah from kernel to user space. Ya, ini kan konsepnya kan client server, ya, ada yang minta dilayani, ada yang harus dilayani. Sebuah komputer akan memungkinkan menjalankan 2 fungsi itu. Maka di sini kita lihat ada satu switch yang menghubungkan antara pengguna yang meminta dengan kernel, dan kemudian nanti ada yang menghubungkan kernel dengan pengguna yang meminta dilayani. Nah, ini mengapa kok sebuah komputer itu bisa melakukan 2 fungsi sekaligus, ya, client dan server. Nah, sisi lain di dalam sistem tersebut juga ada satu switch, ya, yang mengelola 2 proses ini. Ya. Mana yang akan dijalankan terlebih dulu? Nah, ini adalah switch satu lagi. Ini seperti ini. Ya, jadi kalau kita gambarannya di dalam sebuah sistem terdistribusi itu, ya, ada sebuah komputer, ada suatu titik yang meminta dilayani satu titik. Nah, maka ini harus diterima. Ya, ini ke sini. Nah, sisi lain kita juga ternyata menjalankan program untuk minta dilayani ke titik yang lain. Nah, maka ada proses di dalam internal kita yang kita lemparkan keluar. Nah, itu yang di proses B ini. Jadi proses A ini adalah yang minta dilayani dari luar, ini kita yang meminta pelayanan dari komputer yang lain. Itu bisa terjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagaimanakah perilakunya di dalam sistem kernel tersebut, ya. Jadi karena setiap proses itu punya thread, ya, dibagi thread, maka bagian dari thread inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam atau yang bekerja di dalam kernel-kernel yang ada. Dengan demikian, maka pekerjaan ini bisa menjadi paralel karena setiap kernel bisa melayani thread-thread yang saling berbeda. Ini contoh ya, ini mungkin ini dari thread dari proses yang lain, bisa saja. Ini thread dari proses yang lain. Ya, dia bisa dilayani oleh kernel, lapisan kernel. Ya, karena memang kernel yang dibutuhkan kebetulan berbeda. Ya, jadi inilah teknik yang kemudian dilakukan dengan mengkombinasikan kernel, level kernel, ya, dan user kernel. Nah, kalau di awal tadi saya hanya bercerita tentang user space, kita bicara tentang memori utama saja. Tetapi kalau di sini, maka kita sudah masuk ke dalam bagian dari sistem operasi itu sendiri, yang disebut dengan kernel-kernel. Nah, dalam pekerjaannya, maka ini memang sistem operasi ini akan berfungsi seperti mandor, gitu ya. Sistem operasi akan berfungsi sebagai mandor dan kemudian dia akan meminta, karena kernel itu dikuasai oleh sistem operasi. Nah, dia akan meminta kepada para pekerjanya untuk melakukan tugas masing-masing. Jadi kernel mana yang dibutuhkan oleh satu thread itu disuruh bekerja. Ya, jadi yang mengatur segalanya ini tetap adalah
eh, sistem operasi. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka inilah yang sudah disebut sebagai multi-thread server. Bukan multiprosesor lagi, tetapi multi-thread server. Karena kalau multiprosesor sudah pasti, nah sekarang multi-thread ini yang lebih dalam dari multi-processing. Ya, nah ini kita bisa melihat perbedaannya ya. Kalau thread itu bisa melakukan paralelisme blocking system call. Kalau single thread maka tidak ada paralelisme, cuma satu ya. Sedangkan finite state machine kalau kita menggunakan model FSM biasanya kalau di game-game itu ya, ini juga bisa menggunakan paralelisme, tapi kita tidak bisa menggunakan blocking ya, non blocking system. Blocking system call artinya adalah dia bisa melakukan penguncian terhadap sumber daya. Nah, ini model-model dari konstruksi multi-thread pada sebuah server. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari multi-threading? Multi-threading itu bermanfaat untuk melakukan pekerjaan yang interaktif seperti program game, ya, menggerakkan beberapa objek sambil memberikan kesempatan pengguna untuk melakukan respon terhadap mouse atau keyboard. Nah, keuntungannya multi-threading ini adalah melakukan pembagian sumber daya. Ya. Secara default, thread itu membagi memori dan sumber daya dari proses. Keuntungan dari pembagian kode adalah aplikasi mempunyai perbedaan aktivitas thread dengan alokasi memori yang sama. Kemudian nilai ekonomisnya, mengalokasikan memori dari sumber daya untuk membuat proses itu mahal. Ya, tadi setiap kali ada proses jalan, lalu alokasikan sumber daya, itu mahal. Ini mahal itu maksudnya banyak pekerjaan, ya, jangan nilai rupiah. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, maka ini lebih kecil, karena ukuran thread itu lebih kecil dari proses. Jadi kalau hanya menyediakan lokasi memori untuk thread, itu biayanya atau pekerjaannya itu lebih mudah. Berikutnya, keuntungannya adalah pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Nah, ini kalau kita masuk ke dalam arsitektur komputer yang multiprosesor. Artinya di dalam mesin tersebut ada lebih dari satu prosesor ya. Sudah mulai banyak saudara-saudara di Udinus ada Pak. Udinus ada beberapa komputer tapi di pasca sarjana ya itu kita sudah merakit komputer-komputer dengan prosesor 2 sementara ini ya. Itu sudah mahalnya minta ampun ya. Itu sebabnya mengapa ada komputer yang kemudian disebut kelas mainframe, karena prosesornya banyak, harganya ya lipat-lipat. Ya. Jadi seperti yang kami rancang di lab pasca itu pun satu komputer bisa harganya sekitar 60 jutaan. Ya. Kalau diberi prosesor lebih dari satu. Ya, tapi untuk apa kalau saudara hanya untuk main game saja rugi ya. Ini untuk melakukan riset yang butuh data banyak. Baik. Nah, kita sekarang masuk ke dalam virtualisasi di dalam sistem terdistribusi. Ya. Jadi kalau virtualisasi dalam sistem terdistribusi itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama adalah bahwa virtualisasi itu ada di lapisan tengah ini, ya. Interface A, ya. Nah, ini ada di sini. Nah, sedangkan di dalam cara yang lain, ya, virtualisasi itu di atas dari interface, ya. Ini. Jadi kita membagi memorinya menjadi lebih banyak. Jadi ada kalau tadi hanya satu interface, maka ini ada di antara dua interface.
ada di antara dua interface. Ini contoh dari, atau mungkin ada gambaran yang lain, saya kurang tahu. Nah, ini mungkin lebih jelas. Ya. Oke, sorry ini lebih jelas. Ya. Jadi ada dua, hampir sama ini tadi dengan gambar yang tadi. Jadi virtualisasi itu diletakkan di atas sistem operasi seperti ini. Jadi sistem operasi ini yang paling umum sebenarnya ini yang paling umum. Jadi sistem operasi akan menciptakan space untuk prosesor-prosesor virtual. Lalu di masing-masing prosesor virtual ini dijalankan aplikasi-aplikasi. Tetapi ada cara yang lain lagi, yaitu di bawah sistem operasi. Jadi virtual mesin yang disebut dengan virtual mesin monitor ini menciptakan satu lapisan perangkat lunak ya, yang diciptakan di bawah sistem operasi. Di bawah sistem operasi. Ini saat ini juga mulai ada. Jadi di bawah sistem operasi. Lalu sistem operasi ini nanti akan berjalan di masing-masing virtual machine ini. Nah, ini contohnya begini, Mas. Kita sudah bisa menginstal dua sistem operasi di dalam sebuah komputer ada dua sistem operasi. Saat ini kita sudah bisa seperti itu. Nah, itulah model yang virtual machine monitor ini. Ya. Nah, tentunya saudara banyak software ya untuk membuat virtualisasi ini. Tetapi untuk kelas ini tentunya karena saudara sedang kuliah sistem distribusi, maka di dalamnya ini. Jadi ada dua. Yang biasa dilakukan adalah yang ini pada umumnya, karena ini diciptakan oleh sistem operasi. Sedangkan yang B tentunya ada satu pembagian memori. Nah, pembagian memori yang secara lebih lama dia bisa bertahan sehingga di atas memori ini lalu kita bisa tempatkan sistem operasi ya, terlihat perbedaannya ya. Itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan untuk membuat gambaran tentang proses virtualisasi dan thread di dalam sistem terdistribusi ya. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, komentar ya, tidak ada pusingnya, nggak apa-apa lah. Saudara nanti boleh secara berulang-ulang untuk mendengarkan video ini. Saya juga akan tambahkan slide-slide-nya supaya ada gambaran ya, dan semoga tidak menjadikan too much information yang akan membuat saudara bingung, tapi menjadikan saudara lebih jelas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu minggu depan, dan selalu jaga kebahagiaan dan kesehatan Anda. Sampai bertemu lagi, selamat pagi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, saya izin untuk live ya. Coba.